Hmm, tes satu dua tiga. Halo guys, selamat sore. Ketemu lagi dengan aku. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama yang namanya Mas Gary Evan dari All Season Photo. Oke, ya dong daripada nggak ada kerjaan. Oke oke. Halo halo, halo everyone. Sore sore. Kita lagi nunggu nih, nunggu Mas Gary Evannya lagi siap-siap katanya. Yang mau bertanya tulis aja di question box, nanti aku tanyain sama Mas Gary. Mas Gary itu fotografer fotografer top Surabaya lah. Dia mah fotografer weddingnya RI1, ya kan. Kalau kita mah masih kaleng-kaleng. Halo halo, semoga cepat berlalu. Apanya tuh? Corona. Amin. Jadi yang penting, wis ada Tommy. Halo Tom, apa kabar Tom? Aku gak bisa ngetik ya guys, soalnya HP-nya ditaruh di tempat-tempat yang ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi aku udah siapin beberapa pertanyaan ya. Bentar, ini lagi chattingan. Dun 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 dun. Nah ini dia, Bos Q. Bos Q baru masuk. Halo. Halo, halo, sore Devo. Halo, sore Mas Gary. Gimana apa kabar? Kedengaran? Dengar, dengar, aman, aman. Dengar. Kabar baik ya, kabar baik. Sehat, puji Tuhan ini. Ya. Disuruh Mas waktu Gary, keluarga nih, bro. yo, mantap ya. Kemarin aku dengar-dengar, Happy. kemarin aku dengar-dengar Mas Gary 30 hari nggak pulang-pulang motret nonstop ya. Kemarin, sekarang 30 hari nggak pergi-pergi sih. Mantap. Oke, Mas Gary kan followernya kita beda nih, ya kan? Mas Gary di Surabaya, se-Indonesia. Kalau aku kan cuma Batam doang. Jadi Ya, kita mulai dulu sama perkenalan diri, boleh? oke, oke. Boleh. Ya, Dari saya Gary. Gimana? Mas Oke. Gary dulu. Ya, saya Gary dari All Season Fotografi di Surabaya. Buat teman-teman yang belum tahu saya, Instagram saya Gary Evan. Kalau vendor saya All Season Photo. Saya co-founder dari All Season Photo bareng Rio Pari. Terus udah 12 tahun di wedding Wow, industry. ngeri, ngeri, ngeri. Suhu, suhu. Halo. Oke, aku perkenalan juga ya. Nama Ya, aku Devo. Eh, udah motret wedding palingan 4 tahun studio sendiri. Cuman jadi freelance udah dari tahun 2010. Base-nya di Batam, deket Singapura buat yang nggak tahu Batam ya. Terus
nama studionya mdv.studio. Oke. Oke, aku mau flashback dikit nih tentang Mas Gary ya. Karena Mas Ya, Gary boleh. Evan ini salah satu fotografer yang berpengaruh di Indonesia. Wede. Oke. Mas Gary Evan itu mulai all season dari tahun 2008. Terus di tahun 2015 dia jadi top fearless photographer of all time. Terus betul ya Mas ya? Iya, iya betul, betul. Betul. Terus best of the best Junbak wedding 2 tahun berturut-turut. Ya, Terus award dia ISPWP International Society Professional Wedding Photographer itu udah nggak terhitung. Jadi ini yang abang ini udah segudang juaranya, jadi udah nggak perlu ditanya-tanya lagi, oke? oke, oke. Oke, jadi aku punya list nih Mas Giri, ya, tuh Ya, pertanyaannya. waduh. Jadi kita, menurutku live kita hari ini, aku merepresentasi teman-teman fotografer yang baru, yang amatir, yang belum jam terbangnya sangat-sangat tinggi. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas hari ini bisa menjawab teman-teman Ya. semua yang ikut live. Dan ini rencananya aku save, nanti minta izin buat diupload ke YouTube atau kemana gitu, cuman belum tahu kemana. Oh, boleh. Siap. Oke, jadi kita mau nanya dulu sejarahnya. Ya. Mas Gary itu gimana sih pertama kali jadi wedding photographer dan sejarahnya gimana all season itu berdiri? Oke. Ini aku jawab dulu ya. Jadi 2000 aku lulus kuliah 2006. Tapi waktu masih kuliah dulu sempat jadi freelance fotografer di vendor wedding gitu loh. Nah, Oh, di Surabaya? selesai kuliah. Ya, waktu kuliah dulu. Belensa Studio namanya, zaman tahun 2006 akhir. Terus habis gitu selesai kuliah, berhenti kerja, sempet lanjut sekolah foto, bro. Lanjut Di mana? sekolah foto ke Darwis. Wih, Aku intermediate sama advance selesai, aku lanjut lagi ke Sam Nugroho di oh, Loop Academy. Ya. iya. Nah, di Sam tapi nggak masuk di sekolahnya, tapi lebih ke apprentice magang di Sam. Oh ya, oke. Nah, selesai itu balik tahun 2008, itu baru diajak sama temanku Rio untuk bikin all season foto. Jadi awal di wedding ya udah kenal industri wedding itu dari 2006 waktu masih kuliah udah kenal. Cuman baru decide bikin all seasonnya setelah selesai sekolah foto. Oke. Tapi Mas Rio udah punya brand nggak waktu itu? Brand sendiri? Jadi begitu buka langsung bareng Rio bikin brand all season foto langsung 2008, Februari 2008 waktu itu. Oh, berarti Mas Rio belum ada brand lain ya? Rio udah ada. Rio udah bikin. Oh, udah ada. Ya, dia udah bikin James Daniel. Oke. Udah ada partneran waktu dulu. Dia udah bikin James Daniel. Terus mereka jalan sendiri-sendiri gitu. Waktu jalan sendiri-sendiri, Rio ngajak, "Ger, lu bakal balik ke Surabaya nggak? Atau tetap lanjut di Jakarta setelah sekolah foto?" Terus waktu itu aku balik, ya udahlah, jalan sampai sekarang. Jadi Mas Rio itu temen dari kecil atau gimana sama Mas Rio? Enggak, temen dari fotografer.net. Oh, nah, tapi sama waktu dulu di Belensa, waktu aku jadi freelance, Rio juga di sana. Ya. Freelance juga? Jadi sama-sama dia ngesup. Jadi bosku waktu dulu itu ngesupin job, kadang kalau kebanyakan job dia sup ke Rio sama temennya Dani. Oke. Jadi kayak gitu ya sejarahnya guys. Gimana pertemuan dua fotografer RI1. Terus, jadi Mas Gary itu menang award-nya di all season atau sebelum all season? Di all season. Oh, di all season. Ya.
Itu Mas Rio ikut-ikutan nggak award-award gitu? Awalnya itu nggak ada yang join. Jadi aku kan gabung sama teman-teman IWPG kan. Ya. Nah, awal mula kenapa kok ikut lomba foto itu waktu pernah kita ikut workshop di Bali, ada Hmm. salah satu pembicara, itu pembicara semua dari luar negeri nih. Nah, Ya. pembicaranya ngomong kalau fotografer wedding di Indonesia yang bisa dikenal di luar negeri itu waktu itu nggak gitu banyak. Terus kita Oke. teman-teman IWPG ini mikir, loh, Hmm. padahal di Indonesia ini jam terbang kita lebih sering kan. Maksudnya Ya, kita betul. mereka di Eropa kan cuman ada 4 musim, jadi nggak tiap nggak tiap musim mereka ada wedding. Di kita kan Betul. jam terbang lebih tinggi, harusnya kita Betul. lebih dikenal dong. Akhirnya kita Mm-mm. semua teman-teman IWPG join lah ke kompetisi wedding internasional waktu itu. Oh Nah, gitu. setelah saya join, terus kok waktu itu tren foto wedding. Ini ngomongkan ke tema kali ini soal tren juga ya. Oh ya, Jadi lupa bilang nih, tema hari nah, ini tren dan transition. nah, jadi waktu itu Nah. kok pas trennya itu klien yang datang ke saya sering nanya, foto ini bisa menang award gak? Ini ada referensi dari Fearless, dari kebanyakan Fearless waktu itu yang dijadiin referensi. Nah, akhirnya semua sekantor ikutan kompetisi akhirnya. Oh gitu. Dan Jadi pada masa Mas, itu kita, hmm. gimana bro? Jadi Mas Rio pernah menang award juga ya? Menang. Kita satu kantor, maksudnya waktu itu, atau mungkin sampai sekarang nggak tahu ya, sekantor yang Hmm. menang international wedding kompetisi ya cuman kita waktu itu. Kalau sekarang nggak gitu Hmm. update, tapi waktu itu ya kita semua rata-rata dapat award. Wow, keren keren keren. Jadi kan sekarang anak-anak apa fotografer wedding yang genrenya ke arah-arah ke award, ke kompetisi kan masih ada nih. Cuman kayaknya nggak Ya, sebanyak dulu. Terus ya. eh, eh, menurut Mas Giri sekarang masih relevan nggak sih eh, menang award itu untuk ke bisnis segi bisnisnya? Kalau hubungannya sama style style sekarang, mungkin nggak gitu relevan kalau buat saya pribadi ya, tapi ini opini ya. Ya. Tapi satu yang kenapa kok kompetisi itu perlu diikutin buat semua orang yang belum pernah ngerasain, kenapa? Karena dulu waktu gabung di kompetisi, yang saya rasain itu tiap kali mau berangkat foto, kita kayak punya PR Semangat. gitu. Iya, kayak punya Ya. PR. Oh, semangat sama bro. Tapi kayak punya PR. Oh, hari ini, dulu aku sering bikin game kayak gini. Oke, hari ini misalkan di ISPWP dia ada kategori Kids Will Be Kids. Jadi waktu mau berangkat foto Ya. kita udah udah semangat Ngeset, hari ini harus ngeset dapetin gitu foto ya. anak kecil yang iya udah ada skenario di Ya, ya. kepala gitu. Nah, itu Hmm. mungkin pentingnya ikut kompetisi ya, salah satunya itu sih. Bikin Biar orang tetap kreatifnya nggak termotivasi. tumpul. Iya, iya. Ya. Aku sering sih ngerasa kayak berangkat wedding tuh kayak, aduh, males banget. Nah, takutnya itu tuh. Kalau udah Ya, ya. 1 minggu back to back terus kan takutnya Hmm. males Kurang gitu. motivasi ya. Oke. Iya, Berarti eh, award competition ini lebih ke kayak biar memompa kita, biar tetap kreatif, biar nggak monoton. Jadi kalau kita kreatif, rata-rata hidupnya juga lebih bersemangat gitu ya, lebih betul. passion. Ya. Betul, 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 betul. Oke, sebelum kita ke yang lebih spesifik, Ya. aku kan sempat googling nih Mas Giri. Hmm. Ada di website itu aku lihat ada sekitar 5 genre wedding fotografi. Ya. Itu yang nomor satu, tradisional. Nah, tradisional itu yang pose-posenya yang biasa, yang kaku, terus fotonya ya udahlah kayak lurus-lurus aja gitu. Terus yang kedua itu ada journalism. Mereka lebih Hmm. ke momen-momen ya mungkin kayak virus-virus juga lah. Terus ada yang natural dan candid. Nah, natural candid itu yang kekinian banget nih, Mas Giri. Yang kayak fotonya tuh nggak pernah lihat kamera, terus lagi ketawa tiwi, lagi lempar bunga, ya kan? Ya. Terus yang ke selanjutnya ada namanya fine art. Nah, fine art ini mungkin yang banyak menang ya di award-award.
Aha. Nah, fine art ini aku baca itu kategorinya harus terkomposisi dengan lighting yang spesifik dan yang lebih artistik lah. Nah, jadi kalau kalau aku lihat sekarang kan rata-rata di Indonesia yang fine art sama yang journalism tuh udah mulai dikit, Iya, bener nggak? iya juga sih. Terus nggak juga, Iya, iya juga, iya juga. ya juga. Terus sekarang tuh lebih ke candid yang kayak yang hipster-hipster itu loh mas, kayak Iya, prewed di sunset, sunrise, terus yang iya. orangnya lari-lari. Terus sama tradisional, tradisional itu kayak ceweknya cantik, terus berdiri, berpose gitu. Nah, menurut Mas Gary, kenapa tren itu arahnya ke sana sekarang? Lebih kuat maksudnya yang definisi yang menurut kamu kelompokin tradisional sama yang lebih ke candid tadi itu ya. Ya, lebih rame kayak gitu sekarang. Jadi sebenarnya tren tren sekarang ini secara nggak langsung ya menurut saya ini dibentuk sama media yang kita lihat juga nggak sih? Kalau Ya, kita betul. melihat referensi dari portal wedding kebanyakan kayak gitu, Ya, secara nggak langsung kepala kita akan dimasukin informasi seperti itu kan. Terus, nah klien-klien kita juga ngelihatnya portal wedding yang sama. Jadi betul. secara nggak langsung kebentuk dah itu bahwa oh yang lagi hit sekarang stylenya seperti ini. Jadi jadi memang nggak bisa dipungkirin ya permintaan di pasar itu lebih banyak ngikutin apa yang media tawarin sebenarnya. Betul. Oke, ini lanjutannya. Ya, Padahal fotografer-fotografer fine art dan jurnalisme tadi, mereka pastilah punya foto-foto aman dan foto candid seperti yang orang-orang foto candid tawarkan. Setuju nggak? setuju, harus itu sih. Wajib. Tapi Ya, kebanyakan klien zaman sekarang itu takut, Mas. Kayak, aduh aku nggak mau nanti fotonya gelap-gelap, kecil-kecil. Bener nggak? iya sih. Jadi aku pernah ngalamin juga. Jadi sebenarnya kalau buat saya pribadi nih ya, kita foto waktu foto sih tetap dengerin brief dari klien penting gitu. Tapi jangan Ya. sampai terkotak di situ kan. Jadi yang sering aku lakuin ya aku kasih 70% atau 75% lah sesuai keinginan klien. Tapi sisa lainnya ya tetap kita bikin apa yang jadi ciri khas kita menurutku karena toh kita foto wedding nggak mungkin sendirian kan bro, pasti kan ada Ya. second shooter atau mungkin third shooter. Nah second shooter sama third shooter itu bisa nge-cover kita waktu kita bikin creative shot. Ya. Jadi kemarin yang aku sempat ngobrol sama Mas Giri ya. Jadi all season itu kalau wedding harus ada satu yang creative shot, satu yang set shot. Benar Mas ya? Betul. Kenapa Mas perlu kayak gitu? Nah jadi gini, karena klien kita ini kompleks menurut saya. Jadi saya punya klien dari yang ngerti foto sama yang nggak ngerti foto, sampai yang keluarganya ikut-ikutan. Jadi beda kalau kita foto buat commercial shot yang mungkin apa ya ngomong mungkin buat majalah. Nah itu udah jelas briefnya. Aku pengen shootnya kayak gini, udah ada thumbnailnya, udah ada storyboardnya, lighting treatmentnya bahkan udah diatur. Jadi kita udah bikinnya jelas. Nah kalau wedding kan kadang klien kasih referensi itu aku pengen seperti ini. Tapi yang dia kirim itu cuman pose cantiknya aja, dia nggak ngelihat oh ini lightingnya beda nih dari 1, 2, 3 foto yang dikirim aja udah lightingnya udah beda-beda. Nah, kenapa pentingnya ada foto yang safe shot dalam kata tanda kutip yang pasti orang akan menerima itu tujuannya lebih untuk menghindarin komplain dari keluarga yang ikut-ikutan tadi dan ketika klien ragu-ragu sama yang dia pengen karena kebanyakan klien itu dia ngelihat referensi aja tapi dia nggak gitu paham kan. Jadi saya selalu provide dua-duanya, safe shot tetap tapi creative shotnya tetap saya kasih juga sih. Berarti seperti itu, Bro. kita kerja untuk dia dulu, baru lebihnya buat kita. Iya benar. Jangan sampai lupa lebihnya buat kita tuh jangan sampai lupa.
Tapi juga Ya, jangan sampai 100% kerja buat kita, nggak bisa karena kita di hire sama klien gitu. betul Cuman kalau sekali. nah, Top. kalau 100% ngikutin keinginan klien nggak bisa juga. Nggak bisa Karena juga. Nah, iya, karena menurut saya kalau 100% ngikutin keinginan klien, wih, jadi diri kita nggak ada bro lama-lama. Jadi betul, makin betul. lama karya kita tuh makin kekikis gitu. Dulu saya ingat banget waktu zaman ikut lomba, terus ke era yang sekarang yang tadi dibilang lagi tren yang lebih ke beauty, lebih ke candid, lebih main mood. Itu banyak teman-teman fotografer nanya, loh, kok style fotomu udah berubah gitu. Tapi satu hal yang mereka nggak bilang, yang bilang tetap sama itu komposisi. Terus Ya. kerapian komposisi itu aku masih tetap sama. Jadi Wih, walaupun mantap. style kita berubah ngikutin pasar, tapi Ya. tetap ada stylenya itu. Aku ingat banget dulu zaman sekolah di Darwis, almarhum itu pendiri fotografer.net pernah bilang kalau kamu udah mau terjun ke wedding industry, ya kamu harus siap ngorbanin Ideologi. ego kita. Namanya aja industri, wedding industry kan. Jadi ya mau nggak mau ego kita akan dikurangin, kita ngikutin keinginan klien dikit gitu. Biar survive maksudnya. Iya, biar survive. Terus aku punya pernyataan nih, Mas. Apa tuh? Bener nggak habit foto-foto sekarang itu dipengaruhi oleh perubahan media, habit cewek-cewek yang sekarang selfie-selfie, cantik-cantik, kurus-kurus, mereka nggak mau kelihatan apa adanya, pokoknya harus perfect gitu. Bener nggak? Itu yang mempengaruhi wedding industry sekarang. Iya, bener. Jadi apalagi nih kayak all season yang target marketnya lebih ke bride. Ya, betul. Jadi emang kelihatan cantik itu bottom line dari semuanya. Jadi mau sekreatif apa foto kita, mau se-safe apa foto kita, tapi kalau dia cakep itu paling utama. Jadi ini dipengaruhi bukan cuman sama media juga, tapi ya sekarang kan orang upload foto selfie, berapa kali dia upload foto selfie sehari, seminggu, terus upload di Instagram. Nah, memang PR dari kita adalah kita memahamin angle beauty juga. Jadi kadang-kadang itu yang kurang dari fotografer. Jadi dia terlalu fokus sama teknis, tapi dia nggak gitu ngerti bahwa sisi cantiknya. Nah, buat saya pribadi, saya selalu, ini pola yang selalu aku lakuin, waktu misalkan waktu makeup atau waktu awal-awal shoot, aku selalu ngamatin sisi cantiknya dari mana. Nah, aku nggak pernah langsung nanya, kamu sisi cantikmu dari mana? Karena sama aja kita ke dokter. Kalau kita ke dokter kan, kita nggak ngasih tahu dokter langsung saya sakitnya ini kan. Kita ngasih tahu symptoms-nya aja, tapi habis gitu dokter yang akan analisa. Nah, sama, kita juga harus analisa dulu. Saya amatin, baru saya ngomong sama klien, posisi cantikmu dari kiri ya? Karena pasti kelihatan lah. Kita taruh perhatian di situ, kita bisa ngamatin. Nah, rule number one, jangan nanya langsung buat saya. Karena nunjukin kita nggak capable di situ. Terus, mulailah taruh perhatian ke sisi beauty. Karena sama kayak foto journalism. Nggak ada orang yang nangis ngelihat teknik yang bagus, tapi orang bisa nangis ngelihat momen yang bagus, ya kan? Nah, sama klien bride nggak akan ngelihat lighting kita yang bagus sebagaimanapun kalau dia nggak cantik. Dia akan happy kalau dia kelihatan cantik. Jadi utamain bikin dia cakep dulu, baru kamu mikirin lighting treatmentnya, skenario komposisinya, yang lain-lain gitu lah. Kayak gitu sih, bro. Berarti kayak cewek kalau agak gemukan terus agak dari atas dikit gitu. Terus kalau benar. Kalau perutnya agak gede terus ambil dari belakang, dari samping gitu. Nah, fun fact-nya buat saya fotoin model itu latihan. Karena klien kita ini kan bukan model. Kadang kita nemuin klien yang suka selfie, enak, dia tahu sisi cantiknya. Jadi gampang buat kita nebak. Begitu dia posenya selalu hadap sini, kita tahu, oh sisi cantiknya dari sini. Tapi kan kita tahu bahwa kita harus dapetin semua sisi cantik dari tiap klien. Nah, pertanyaannya kalau kliennya
nggak gitu paham dengan sisi cantiknya, nah itu gimana tuh? Kita harus nyari kan. Ya, Makanya buat saya fotoin model itu ngaruh gitu, ngaruh latihan banget. ya. Oke. Buat latihan gitu. Berarti berarti aku simpulkan kalau mau bagus jualannya 55% bikinlah foto bright yang bagus. Yo, Karena aku nyalain lampu decision bentar ya. oh iya ya. Karena decision maker-nya rata-rata di memilih vendor itu pengantin wanita, guys. Jadi ya baik-baikin lah, cantik-cantikin lah fotonya. Biar dia bilang sama suaminya, calon suami, pakai itu aja yang gitu. Karena Iya, ya apalagi prioritas buat kita kan teman-teman, harus ya prioritas kita buat kan ke teman-teman klien yang gitu. pasarnya bright loh. Ya. Istri senang, semua tenang, iya kan? Iya, iya, iya. Oke, aku ada pertanyaan menjebak. Apa nih? 25 juta 4 wedding atau 100 juta 1 wedding 1 bulan? Kalau bahasanya 25 juta 4 wedding sekarang. Karena tenaga masih kuat, masih kangen motret sama yang harus dihidupin banyak sih di kantor. Iya kan? Kalau bayangin kalau punya 5 fotografer, yang penting dipekerjakan 25 juta 4 wedding sih kalau saya. Karena Ya, gini, ya. kalau 100 juta 1 wedding, latihan kita lebih jarang, bro. Ya, Kecuali kita betul. tahu banget sama apa yang kita lakuin. Aku lebih prefer saat ini ya 25 juta 4 wedding. Kenapa? Karena dari tiap foto aku bisa belajar improve gitu. Ya, oke, oke. Terus menurut Mas Gary ya, kan industri di Indonesia ini kan weddingnya tuh nggak se-candid dan nggak sejurnalistik wedding-wedding di US gitu ya. Kalau di US kan mereka Ya, outdoor, pasti ada wedding dance, terus pokoknya banyak lah momen yang kita bisa bikin keren. Cuman kalau ya. kalau aku ya pribadi, wedding-wedding tradisional itu kan kayak cuman datang, jalan ke pelaminan, salam-salam pulang gitu. Iya. Terus beda banget sih menurutku apa ya foto-foto yang akan kita dapatkan. Nah makanya fotografer tradisional dan ballroom fotografer ini lebih milih untuk kreatif biar nggak bosen. Setuju nggak? Setuju. Beda banget sih menurut aku posisi kita nih sama fotografer Bali yang udah dapet Iya. the best the best pemandangan, the best lighting, the best client outdoor lagi kayak itu mimpi semua fotografer. Iya. Jadi aku ingat banget dulu waktu zaman ikut lomba, ada nih temen nanya, gimana cara kamu dapetin award dari foto resepsi malam? Nah kalau aku tarik ke belakang, emang nggak gitu banyak foto yang menang award dari foto resepsi malam. Ada, tapi nggak gitu banyak. Karena ya itu, pola wedding di saya, di Devo sama. Berulang-ulang seperti itu juga gitu. Jadi lebih monoton memang, lebih. Nah ya, bener juga, harus berusaha cari kreatif shotnya, bener juga. Jadi kayak kadang-kadang nggak bisa peran kita sendiri, kita perlu bantuan dekor yang bagus, lighting yang bagus, supaya tiap wedding bisa beda suasananya. Karena kan ballroomnya cuma itu doang. Ya, apalagi 4 minggu betul-betul di sana, di tempat yang sama. Nah itu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi menurut Mas Gary nih, kan kita fotografer nih. Ilmu kita tentang fotografi itu udah segini lah, ya kan? Terus menurutku klien-klien itu kan nggak terlalu ngerti tentang fotografi. Bahkan rata-rata klien itu ngebedain fotografer yang pakai lensa kit sama fotografer kayak Mas Gary. Itu kadang ada yang masih rancu gitu. Benar nggak? Analoginya kayak semua orang kadang nggak bisa bedain jenis ikan mahal, ikan murah, atau sepeda motor mahal, sepeda motor murah. Benar nggak sih? Nah, jadi makanya menurut Mas Giri, apa edukasi yang kita harus
kasih ke klien itu biar mereka tahu, oh gua ini lebih nih daripada yang lain gitu. Sebenarnya semua tuh masalah trust kan. Jadi kalau dia percaya sama kita, nggak gitu banyak nanya sih. Dulu awal-awal tuh saya pernah ngalamin ditanya alatnya apa, pengalamannya apa, bahkan umurnya berapa. Waduh. Karena dia kan zaman dulu terjun ke ini, kita ke wedding kan kita masih umur berapa tuh? 23-an. Pertama saya foto wedding masih umur 23. Jadi ya orang nanya sampai segini Ya, umur berapa. Nah, tapi makin ke sini ketika orang udah percaya, dia saya rasa nggak gitu nanya lagi mengenai alat atau apa, enggak. Cuman yang satu yang nggak bisa berubah itu masih begini. Dulu Edward Suhardi pernah bahas ini. Kayak kalau kita ke dokter, kita nggak mungkin dong kita kasih revisi resep dokternya. Kita betul. Ya kan? Kita Ya, betul. Kita ke restoran, kita pasti pengen ngasilin, ngerasain taste-nya chefnya kan. Nggak mungkin kita ke dapur, kita, ini tambahin bawangnya, tambahin apa, nggak mungkin. Nah, tapi yang ironisnya, kalau di fotografi, klien datang, klien sering bilang, aku pengen ininya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu emang masih kita alami sampai sekarang. Ya, kalau kita bisa toleransi, ya kita lakuin. Tapi kalau ngerasa bakal jelek banget, kita pasti akan ngomong sih. Ya, emang berat untuk mengedukasi klien itu pasti berat. Tapi kita ngomong, kita bisa buat. Tapi nanti itu nggak sesuai standar kita, nggak sesuai SOP kita. Kita jelasin gitu. Ya, berarti kita ada hak untuk menolak kan? Iya. Tapi kalau kayak masih kekeh, pernah sih kejadian juga ya, kita untuk album yang dicetak kita buatin seperti itu, tapi untuk yang kita upload di Instagram ya kita bikin yang versi kita. Jadi harapannya ketika ada temennya yang ngelihat di albumnya dia dan dia sempat cross check ke Instagram kita, paling nggak dia tahu yang versi kita. Nah, itu solusi dari saya akhirnya. Ya. Gitu, bro. Jadi aku kan dulu waktu awal-awal ya belum kenal fotografer lain se-Indonesia gitu ya, bahwa ada tahu yang namanya IPWG, ada yang namanya komunitas fotografer IWPG. Jadi pada saat itu tuh kita kayak menerka-nerka aja mas gitu, kayak oh wedding tuh harus kayak gini, ternyata kayak gitu. Tapi ternyata aku itu baru ngedapatin seluk-beluk semuanya itu pada saat udah ketemu mentor-mentor ini. Nah, menurut Mas Giri, perlu nggak sih punya mentor? Punya mentor itu perlu. Sama kayak buat saya gini, kalau kamu jalan sendiri, bisa sukses nggak? Bisa. Tapi perlu waktu lebih lama. Betul. Nah, mentor itu lebih kayak bypassnya aja, lebih kayak shortcutnya aja. Karena sama, saya sempat bikin e-course yang barusan kapan lalu, saya bikin to-do list judulnya. Nah, itu secara nggak langsung ngebahas ini juga sih, bahwa teman-teman yang datang ke wedding itu kadang-kadang nebak-nebak, oh biasanya kalau wedding itu acaranya seperti ini, maka fotonya harus kayak gini. Jadi gaun harus dekat jendela, sepatu harus foto. Nah, itu kalau kita nggak ada mentor, ya kita akan kejebak ngelakuin hal yang sama terus sampai satu titik kita improve sendiri. Tapi itu kapan titiknya, kan lama pasti. Nah, mentor ini yang ngajarin kamu, oh jangan ngelakuin itu. Kenapa? Karena misalkan kamu lakuin semua shot yang udah klise tadi itu, misalkan klien datang ke pameran wedding, dia ngelihat foto yang sama, ya sama aja, kita nggak punya bargain power, kita nggak punya kekuatan yang buat kita jual gitu. Jadi mentor perlu buat saya pribadi, karena saya ingat banget dulu zaman-zaman awal ikut lomba, saya selalu ikut workshop. Sampai ke luar negeri juga pernah workshop ke luar negeri. Jadi ilmu penting, mentor itu penting, karena secara nggak langsung itu memperkaya kita kok, memperkaya banget. Betul. Ini aku ada pernyataan. Ya. Anggaplah taste kita sebagai fotografer, sebagai wedding photographer, itu genre tadi adalah musik. Jika kita terlalu kental, kayak hardcore metal, nanti yang menikmati jadi terbatas. Betul. Tapi
kalau kita membuat karya yang lebih ramah dan mudah dinikmati, itu pasti akan dinikmati lebih banyak orang. Betul. Tapi jangan sampai bikin karya yang sampai-sampai semua orang juga bisa bikin kayak gitu. Setuju nggak, Mas Giri? Setuju banget tuh. Setuju banget. Nah, itu bagus banget tuh, analogi seperti musik tuh menurutku keren banget. Jadi jangan sampai, kadang kan kejadian di teman-teman fotografer nih, teman-teman yang ngerasa punya skill tinggi, dia meng-underestimate-kan teman-teman yang ngelakuin foto beauty. Betul. Dianggap, kalau teman foto beauty aja gampang. Padahal enggak. Kamu yang jago skill teknik, cari foto cantiknya orang tuh belum tentu gampang gitu loh. Susah. Kayak analoginya si Adi Warna kemarin, dia baru ngupload foto sepatu. Dia bilang sepatu pun itu seperti, ada sisi cantiknya seperti cewek. Nah, itu kan keren kan? Maksudnya, jangan sampai kita secara nggak langsung menjelekkan temen yang punya style yang berbeda. Kenapa? Karena sama seperti musik, ada juga selebnya hardcore, ada juga selebnya yang musik pop. Nah, semuanya terkenal, semuanya bisa berkarir bagus, semuanya punya karya yang bisa dinikmatin. Nah, kita fotografer perlu kayak gitu menurut saya. Nggak ada genre apa yang bagus, nggak ada. Genre apa yang dewa, nggak ada. Yang penting kita harus punya jadi dewa di genre kita masing-masing, itu PR-nya. Ya, betul. Jadi daripada kita anak metal terus kita ngeremehin anak-anak jazz, anak-anak pop gitu ya, mending kita jadi metal yang bisa dinikmati gitu. Betul. Kayak aku dulu zaman-zaman Avenged Sevenfold kan kayak dihina gitu kan dari komunitas-komunitas metal. Ini band apa sih? Kok ada lagu-lagu slow-nya? Kok ada lagu akustiknya gitu kan? Padahal hal itu yang bikin mereka bisa mendunia gitu. Kayak semua orang kan tahu Avenged Sevenfold gitu. Benar ya? Kayak semua orang tahu Avenged Sevenfold. Ya, kurang lebih seperti itu analoginya kan. Ya. Oke. Terus gimana menurut Mas Gary, kita foto bagus menurut kita, menurut fotografer lain keren banget, tapi menurut klien tuh kadang dia belum tentu nganggap itu bagus. Apa yang harus kita itu pasti kejadian. Karena sudut pandang kita fotografer sesama fotografer, ibaratnya ya udah kita yang belajar di sini, kita yang ngulik lah ini foto. Ya itu lebih buat saya itu penting juga. Jadi dua-duanya sama-sama penting. Kalau menurut klien bagus, penting buat jualan. Tapi kalau menurut fotografer bagus, penting buat kepuasan kita. Kan kita fotografer, maksudnya jangan sampai juga kalau ntar in the end of our career kita udah selesai pensiun, terus gak ada sesuatu yang bisa dibanggain, juga sedih juga gitu. Jadi perlu sih balancing dua-dua itu. Perlu bikin karya yang bisa di-appreciate sama fotografer, supaya kita kalau retire kita puas. Perlu juga karya yang bisa di-appreciate bagus sama klien, supaya ketika pensiun, ya kita financially udah enak gitu. Jadi perlu dua-duanya. Wih, ngomong-ngomongin pensiun ya. Gimana sih visinya Mas Gary itu soal pensiun sebagai wedding photographer? Aku sih apa punya pewaris gitu yang ngelanjutin apa gimana? Kalau pewaris, aku nggak berani paksain ya. Kalau dibilang Karina suka foto ya suka foto, cuman nggak berani paksain gitu kan. Tapi kalau dibilang mau pensiun, sempat ada temen nanya, kamu bakal pensiun kapan? Aku bilang kalau komersilnya sih aku nggak tahu ya bisa laku sampai kapan, tapi kalau pengennya ntar anakku nikah aku masih bisa fotoin. Anakku masih umur 6 tahun sekarang, jadi ya masih lama. Aku pengen bikin karya buat anakku nanti waktu dia nikah saya yang fotoin. Kenapa? Karena dari kecil ini dia udah tahu bapaknya foto kan, jadi saya ngerasa bakal keren banget kalau misalkan ntar waktu dia nikah bapaknya pegang kamera kayak gitu. Jadi kayak di pelaminan ya. Iya. saya jalan aja ntar. Kalau aku jujur aja, kalau kita fotografer gitu ya, pasti anak-anak tuh otomatis cepet bisa gitu Mas, karena kita sering megang kamera. Terus kayak anakku tuh yang umur 3 tahun tuh udah bisa
motret, udah bisa tekan shutter, udah bisa pakai handycam loh. Jadi Wih, menurutku mantap. harus kita ini ya, harus kita arahkan juga ya Mas. Iya, iya, arahin tetap, iya, arahin tetap. Oke. Ini ada dua pertanyaan terakhir sebelum kita selesai. Aku cek-cek kayaknya nggak ada yang nanya nih tuh. Banyak yang halo-halo aja. Oh, itu dibuka Oke, pertanyaan buat yang mau nanya, teman-teman. boleh yang mau nanya. Jadi kadang kita nggak bisa ngebelah diri ya, Mas Giri. Kadang disiplin yang kita punya itu belum tentu dimiliki sama orang lain. Nah, di All Season sendiri gimana sih biar bisa ngebuka opportunity buat orang lain jadi bagian dari All Season? Kalau di kita, uh, di all season sebenarnya kan ada kita punya 5 fotografer, tapi stylenya masing-masing kan juga nggak sama semua tuh. Jadi uh, kita bebasin semuanya untuk punya karakter masing-masing. Tapi dari marketing bilang bahwa oh di all season ini kebagi dua kok. Satu yang lebih main artistik, satu lebih ke beauty. Karena kita cuma akhirnya kelompokinnya kayak gitu. Nah, uh, Oke. Okay. selama kita main di koridor yang sama, sevisi maksudnya punya visi yang sama, teamworknya enak, ya buat saya pribadi style yang berbeda-beda itu bakal memperkaya karena klien yang datang juga akhirnya variatif gitu, banyak. Nah, beda kalau kita cuma satu company tapi stylenya sama semua. Nah, Ya. itu menurut saya malah nggak gitu sehat untuk bisnis sih menurut saya karena kalau kayak gitu ya emang benar orang datang nyarinya oh aku pengen style seperti ini tapi kamu akan memperkecil opportunity buat Betul. klien-klien yang lain kan gitu kan. Nah, tergantung tujuan dari company-nya seperti apa gitu. Iya. Jujur, aku tuh kalau aku ya pribadi banyak banget yang request gitu. Mas, eh, aku fotonya jangan banyak-banyak yang gelap ya gitu. Rata-rata dulu klien nanya kayak gitu. Tapi semenjak aku bikin highlight story 100 foto setiap wedding, jadi mereka bisa lihat gitu. Oh, ternyata foto gelap itu paling cuma 5-10 biji dari 100. Jadi 90 lainnya itu terang dan Ya, well lighted banget gitu. Nah, itu antisipasi aku uh, terhadap market yang akan aku garap. Tapi aku nggak mau juga uh, ngupload yang kayak semuanya beauty, semuanya terang, karena ya aku nanti takut terbatas gitu. Dia bilang aku nggak mau lah ya kayak gini, aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku ya agak lebih niche aja targetnya. Gimana menurut nah, Mas Giri? ya bagus juga. Iya kadang aku juga ngelakuin yang sama. Jadi kalau di all seasonnya sama yang saya upload di Instagram saya pribadi beda tuh mainnya tuh. Nah, Oh iya iya. apa yang nah kan bener nih apa yang kita upload itu yang bakal kita lakuin lagi kan karena Betul. itu Mm-mm. referensi buat klien kita. Betul. Makanya Makanya aku di all upload season yang tadi agak gelap lah. benar di all season tadi Mm-mm. apa yang diupload di Instagram all season semuanya lebih ke beauty. Tapi yang di Instagram saya pribadi kadang saya sisipin tuh Mm-mm. yang artistik, yang gelap, yang black and white. Sama yang Iya, gak lo iya. lakuin bro. Jadi itu Iya. bakal ngebuat klien ngerti, oh ya emang nih klien ini punya karakter seperti ini, tapi dia cuma sekian persen aja, dikit aja porsinya yang dalam satu satu foto gitu kan, dalam satu file gitu. Ya. Jadi eh, apa ya? Kadang kalau kita nganggep klien itu harus nggak percaya sama kita cuman gara-gara apa style kita itu kan berarti kan dia benar-benar pure nggak cocok buat kita. Jadi aku Ya, pengen ya udahlah kalau mau yang lebih aman ya udah nggak apa-apa jangan pakai kami. Terus ya, kan yang kita lakuin itu adalah what you upload is what you get. ya, Terus teman-temanku ada yang pernah tuh bilang Mas, dia bilang gini, aku uploadnya pre-wedding, tapi klien wedding aku jadi turun banget sampai-sampai ada 1-2 bulan dia nggak ada wedding gitu. Itu menurut Mas Giri ngaruh nggak? iya bisa jadi karena gini harus harus imbang. Tapi kalau kenapa prewedding tuh sebenarnya kuncian dia
kalau dia udah deal pre-wedding di temenmu, Ya. tapi nggak lanjut ke wedding, berarti PR-nya selain kurang upload wedding, PR-nya adalah ketika momen pre-wedding dia nggak engage sama kliennya, dia nggak bisa cocok gitu loh. Nah, Ya. jadi ada dua hal yang harus dibenerin. Karena biasanya klien itu ketika dia udah pre-wedding sama fotografer A, dia udah cocok sama karyanya dia, personality-nya, dia nggak akan pindah ke fotografer lain. Kenapa? Karena kita udah ngerti angle cantiknya kok. Kita udah ngerti sukanya dia apa. Nah, selain harus nambah upload foto wedding, dia juga harus ngerubah waktu pre-wedding ini ngomong sama klien lebih enak, bisa memahami kliennya, itu benar. Jadi kalau di kita juga lakuin itu, kita banyakin upload pre-wedding. Kenapa? Karena awal kita ketemu klien dari pre-wedding kan. Dan itu nanti ngikat ya buat ke wedding ya. Iya, kalau pre-weddingnya happy, dia nggak mungkin nggak ambil weddingnya juga gitu loh. Ya. Berarti Harusnya semenjak corona, salah satu itu gitu. semenjak corona nih banyak lah ya yang dipospon all season. Wih, banyak Pre-wedding banget, keluar negeri. kemarin dia udah ngitung, barusan kita zoom call di grup, ada 14 job udah dari hampir 3 minggu di lockdown ini 3 minggu ya. Udah 14 job kita udah postpone, yang confirm postpone. Wow. Ya kita berdoa lah ya, semoga cepat berlalu. Cuman kadang ini ada bagusnya juga ya Mas Gary, menurutku orang-orang jadi ngumpul di rumah, orang-orang jadi bisa reflect diri mereka gitu. Iya, tahu nggak? Dari anakku lahir sampai sekarang nggak pernah ngerayain ulang tahunku barengan, nggak pernah. Karena tiap kali ulang tahun saya selalu dapat job di Sakura di Jepang, ini kan? Nah gara-gara corona ya thank you-nya aku bisa ngerayain ulang tahun sama anak nih bentar lagi. Jadi ya bagus juga, bagus juga. Mantap ya. Berarti kita diingatkan. Terus kayak di Singapura ya Mas. Di Singapura itu katanya ikan-ikan yang nggak pernah kelihatan tuh di laut-laut yang dekat-dekat pemukiman itu sekarang udah pada nongol. Kadang lumba-lumba juga ada. Itu benar juga ya. Teman-teman saya yang dia banyak yang ada teman yang arting itu ngepost juga bahwa bumi ini lagi dipulihin sebenarnya, bagus juga. Iya. Ya, tapi banyak kita lihat foto awan Jakarta, terus apalagi itu binatang-binatang di India yang keluar. Nah, ini kamu bilang di Singapura juga. Iya. Oke, aku nyatat tadi beberapa pertanyaan teman-teman. Kita masih ada 10 menit lagi, Mas. Ya. Terus biar apa ya? Ini pertanyaan menurut aku yang represent semua fotografer wedding. Nah, pertanyaan gini. Kadang kita jadi fotografer itu kita punya passion, kita punya skill, kita punya marketing, punya talent untuk dapetin klien. Tapi kadang kita nggak bisa manage itu, Mas. Benar? Ya. Kadang kita as a business itu bukan orang yang kompeten gitu. Ya. Nah, menurutku adalah upaya-upayanya yaitu dengan join brand barengan kayak Mas Gary kan, bareng Mas Rio di All Season, atau jadi partner ya. Kalau di All Season panggilannya partner ya. Nah, jadi partner. Jadi menurutku option-option ini yang jarang banget dipertimbangkan sama orang-orang. Padahal cuannya sama, jobnya lebih banyak, dan lebih santai. Kita nggak ngurus keuangan, nggak urus marketing, segala macam-macam. Menurut Mas Gary gimana? Iya, karena ini yang saya alamin saya pribadi. Saya nggak gitu kuat di manajemen. Nah, makanya saya bersyukur punya partner kerja yang bisa kuat di manajemen. Nah, dulu waktu join Rio tuh kalimatnya, saya ingat banget Rio pernah ngomong gini, 2 kepala lebih bagus daripada 1 kepala, karena kalau ada masalah bikinnya barengan, ya kan? Betul. PR-nya cuma cari partner kerja yang cocok. Ya. Nah, tapi kalau terlepas dari pertanyaan tadi, terlepas dari partner kerja yang cocok, buat saya pribadi ya, buat kita teman-teman yang jiwa senimannya lebih kuat daripada manajemennya, ya ada bagusnya. Kalau pengen jualan ya, kalau pengen ini jadi bisnis, ada bagusnya cari orang yang bisa manage. Nah, saya ada beberapa teman juga yang
partner kerjanya malah bukan fotografer, tapi khusus untuk finance. Jadi beneran ngaturin duitnya aja. Kenapa? Karena ya itu bagus kalau kita sebenarnya nggak mungkin bisa kalau kita sendirian ngurus keuangan, seniman. scheduling segala macam. Iya, kita beda maka pelukis misalkan. Pelukis itu karyanya bisa dijual setelah meninggal misal. Nah, fotografer wedding beda sama fotografer kayak fine art, fotografer stock foto yang karyanya bisa dijual setelah meninggal. Kalau kita fotografer wedding ini harus ada bro buat fotoin gitu. Iya, betul, betul. Kalau pengen lancar rezekinya, ya cari partner yang bisa manage sih. Karena style yang kita tempuh, jalur kerja kita ini fotografer wedding ini nggak bisa karyamu dijual setelah kamu meninggal. Karena kan kita fotoin orang lain. Nah, siapa juga yang mau membeli fotonya orang yang kita, klien kita gitu. Kecuali misalkan orang penting banget, kayak saya pernah fotoin Pak Jokowi, ya mungkin kalau ada persetujuan di awal ya mungkin bisa itu kita jual. Tapi kan itu harus persetujuan di awal juga kan, nggak bisa kita sembarangan gitu. Oke. Aku mau ngasih pertanyaan dari yang nulis ada 2 nih. Ya. Yang pertama, Mas Gary itu sistemnya habis foto itu ada yang ngeditin atau enggak? Ada tim editor atau enggak? Terus yang kedua, kalau prewedding keluar, itu biaya-biaya additional kayak hotel, mobil, makan, itu dikasih tahu sama klien atau udah termasuk? Yang pertama dulu ya. Jadi kalau di kita, setelah selesai foto, kita itu fotografer ngeditin 10 foto kurang lebih, maksimal 16 foto. Langsung fotografer sendiri yang ngedit dan itu dijadikan hadiah ke klien. Nah, kenapa kok harus langsung? Ya dalam waktu 3 hari bro. Kalau lebih dari 3 hari, fotografer di kantor kita didenda. Bayar ke kantor. Iya, jadi ada mainannya. Jadi supaya fotografernya rajin, kenapa kok ada denda? Jadi pertama, fotografernya harus rajin. Kedua, kliennya bisa dapat fotonya ketika momennya masih panas. Ya, masih hot. Nah, dalam waktu 3 hari kita harus ngedit sendiri, kita kasih ke klien. Nah, 3 hari itu kita ngasilin, dalam waktu 3 hari kita ngasilin 10-16 foto itu yang jadi acuan buat editor kantor ngelanjutin sesuai warna kita. Jadi tetap fotografernya yang kasih acuan warna. Jadi seperti itu pola kerjanya di kita. Terus kalau yang soal yang kedua tadi soal betul prewedding di luar. Prewedding di luar. Nah, prewedding di luar itu biaya kayak hotel, tiket hotel, transportasi di sana sampai meals makan di sana, sewa mobil, terus asuransi sewa mobil itu semua kita infoin ke klien dan klien yang tanggung. Tapi kalau tiket pesawat sama visa, kalau kita open trip, kita sendiri yang bayar sih. Kalau kita open trip. Tapi kalau kita di-hire, misalkan kemarin Desember saya di-hire ke Amerika khusus 1 klien. Nah, itu tiketnya makeup artis ikut ke klien, tapi tiket fotografer saya bayar sendiri. Jadi tiketnya dibagi 2. Saya cuma nanggung 1 tiket, klien nanggung tiketnya MUA gitu kadang. Ya. Mungkin sesi prewedding keluar ini kan terlalu kompleks. Mungkin next live bisa kita lakuin. Iya. Panjang soalnya. Karena menurut aku banyak banget fotografer yang mau keluar cuman takut gitu. Karena rata-rata kadang biaya hotel, akomodasi dan lain-lain itu bisa berkali-kali lipat daripada harga fotografernya, Mas. Ya, boleh jadi kayak kapan dibahas itu ya. Kapan kita bahas? Jangan sampai berangkat luar negeri jadi rugi. Yoi. Sekarang kita punya 5 menit nih, Mas. Ya. Apa yang Mas Gary pengen sampaikan ke followers, ke teman-teman fotografer wedding Indonesia? Yang pengen saya sampaikan buat teman-teman yang kerja wedding, jangan nyerah, jangan ganti kerjaan, tapi adaptasi. Saya tahu sekarang ini pertanyaan buat semua orang ini, gimana cara survive di masa pandemi seperti ini kan. Pemerintah ngeluarin aturan nggak boleh bikin acara wedding buat klien, terus job-job kita dipospon. Nah, betul. Yang mau saya sampaikan di sini, kalau emang kita bagus jadi wedding photographer, kalian jangan nyerah. Karena sebenarnya ini bukan akhir, tapi ini cuman job kita awal tahun ditunda sampai akhir tahun sama tahun depan. Jadi
Ya eh, betul. jangan takut gitu loh. Nah, PR-nya adalah apa yang bisa kita lakuin di rumah kali ini ya kita selesaiin editan lah, habis gitu Ya, belajar rapi-rapiin install website. baru. Iya, rapiin website, rapiin portfolio. Jadi Hmm. waktu pandeminya selesai, ya kita udah siap. Kita udah punya Hmm. karya baru, nggak ada tanggungan editan ke klien, revisian kelar. Betul. Habis gitu juga kita improve skill. Nah, kayak gitu supaya yang penting satu hal di sini kita belajar kan. Cuman banyak teman-teman yang nanya gini, gimana nih aku nggak ada job, aku nggak bisa bayar cicilan ini itu gitu. Jadi yang jelas kita belajar di sini kalau kita lagi rame ntar kita harus saving, ya kan? Mm-mm. Karena kita nggak Ya. nyangka bakal ada kayak gini gitu. Mm-mm. Yang penting jangan nyerah dulu. Begitu ini lewat, kita bakal balik lagi kok punya kerjaan semua. Buat teman-teman yang jadi wedding photographer, semangat lah, semangat. Gitu aja. Mantap. Oh ya Mas, aku ingat nih terakhir. Ya. eh Fotografer wedding tuh kan kadang malu untuk ngelakuin foto-foto lain, kayak foto ulang tahun, foto ya yang simple-simple lah. Menurut Mas Giri gimana sih? Kan kita tadi ngomongin survive tuh buat penutupan. Nah, menurut Mas Giri boleh-boleh aja nggak sih ngerjain hal-hal yang banyak tentang itu Boleh buat harusnya. penutupan? Iya, kita juga lakuin juga karena gini, klien habis prewedding, engagement, prewedding, dia nikah. Habis nikah dia maternity. Habis Ya, maternity betul. dia punya anak ulang tahun. Nah, Ya, nanti kalau betul. dia punya keluarga, kakaknya yang punya anak udah gede, mau sweet 17 kita ambil. Nah, ini sebenarnya muter semua. Saya pernah loh dapat Hmm. klien yang dulu waktu sweet 17 saya fotoin, sekarang akhirnya prewedding sama nikah. Jadi Hmm. dari Keren. family foto malah awalnya juga. Saya pernah juga. Ya, ya. Jadi waktu family foto dulu, kakaknya dia, klien saya, dia masih SMA. Iya, Terus iya, habis iya. itu lanjut jadi klien sampai sekarang. Nah, Iya, iya. itu sebenarnya muter. Kalau kita mau survive ya kita lakuin itu semua, muter. Kita punya klien nggak berhenti cuman sekali ketemu berhenti, nggak, kita bisa jalin hubungan terus gitu. Ya, ya. Kayak gitu sih. Nggak Mantap apa-apa, ya. itu bagus dilakuin. Bagus ya. Yang penting Bagus. survive lah guys. Jangan sampai nggak dapet job, nggak bisa ngebul dapurnya. Iya. Loh, Sweet 17 juga seru kok, nggak kalah seru sama prewedding. Ya, 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 ya. Aku foto Ya. kok. Aku foto Sweet Nah, mantap kan? 17, foto maternity. Sekarang istriku foto newborn. Jadi Oh iya, lancar aja lah semua. bagus. Oke Mas Gary, terima kasih atas Ya, thank you, thank you. interviewnya yang top, best of the best. Semoga pandemi ini cepat lewat. Semoga Amin. fotografer-fotografer bisa survive dan bekerja kembali. Salam untuk Mas Gary dan anak-anaknya yang cantik-cantik, Thank you, lucu-lucu. bro. Semoga Thank you. semoga bisa bikin vlog. Kayaknya kita udah harus mulai bikin vlog nih biar berkegiatan. Oke Mas, thank you. Komitmen Bye. pasti. Yoi, bro, Thanks see you. semua. Terima kasih. Terima Thank you kasih. Terima teman-teman semua. kasih. Bye bye.